Halo semuanya, perkenalkan saya Griselda Injelinuangi dari kelas LB10 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai strategi evaluation. Di mana strategi evaluasi ini merupakan cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai faktor-faktor internal ataupun eksternal perusahaan yang merupakan akar dari strategi ini. Strategi evaluasi juga digunakan untuk mengukur kinerja dan pengambilan tindakan-tindakan perbaikan bagi perusahaan, serta juga digunakan untuk proses analisis dalam memastikan bahwa strategi organisasi yang saat ini sedang dijalankan beserta penerapannya sudah memenuhi tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai rules criteria for evaluating strategies yang meliputi konsistensi, consonance, visibility, dan advantage. Yang pertama adalah konsistensi. Konsistensi ini merupakan hal yang penting dalam mendukung strategi usaha agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi bisnis harus konsisten dan membawa koherensi ke dalam keseluruhan perusahaan, karena ketidakkonsistenan dalam strategi bisnis tidak selalu terlihat di awal, melainkan sering muncul dari kompromi-kompromi yang telah dibuat antara departemen yang berbeda, sehingga dalam hal ini untuk menyikapinya, manajemen senior harus memberi organisasi suatu tujuan dan strategi yang jelas sehingga setiap departemen atau divisi dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua adalah consonance. Consonance ini merupakan kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan lingkungan eksternal termasuk ancaman yang baru serta peluang yang dihadapinya. Yang ketiga adalah visibility. Visibility ini merupakan komponen yang digunakan perusahaan untuk menilai dan mengukur sumber daya yang tersedia dalam perusahaan untuk menunjang keberhasilan strategi yang ditetapkan oleh suatu organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah advantage, yakni keunggulan yang didapatkan oleh perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Keuntungan lebih dari pesaing yang diperoleh dengan menawarkan konsumen pada nilai yang lebih besar, baik dengan penawaran harga yang lebih rendah atau dengan memberikan keuntungan lebih pada layanan konsumen dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya yakni penjelasan mengenai strategi evaluation framework yang meliputi review, measure, dan corrective. Yang pertama adalah review. Merupakan cara yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengecek kembali posisi perusahaan saat ini agar upaya dalam mencapai tujuan perusahaan dapat terlaksana. Reviewing basis of strategi evaluasi sangat baik dilakukan, namun tidak perlu dilakukan ketika eksternal dan internal tidak mengalami banyak perubahan. Yang kedua adalah measure. Measure ini merupakan cara yang dilakukan untuk melihat perbandingan antara expect results dan actual result, deviasi perencanaan, serta mengevaluasi performa individual untuk mencari tahu progres perusahaan dalam mencapai objektif. Dalam melakukan measurement organizational performance, perusahaan dapat mendevelop berbagai variabel di mana favorable atau unfavorable dicatat secara bertahap dalam kurun waktu yang overtime. Yang ketiga adalah korektif, di mana korektif ini merupakan cara yang dilakukan perusahaan dengan tujuan agar perusahaan tetap berada pada jalur yang sesuai, sehingga perusahaan dapat berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang sedang berubah-ubah.
Tindakan korektif harus membawa organisasi ke posisi yang lebih baik lagi dengan memanfaatkan kekuatan internal, mengambil keuntungan peluang eksternal utama, mengurangi atau menghindari ancaman eksternal, dan memperbaiki kelemahan internal. Contoh-contoh tindakan korektif yang pertama adalah perubahan struktur organisasi, pergantian karyawan, penjualan saham untuk menggalang modal, penciptaan kebijakan baru, penetapan atau revisi tujuan, dan yang terakhir, penambahan tenaga penjualan. Selanjutnya mengenai balance scorecard, di mana balance scorecard ini merupakan cara yang digunakan perusahaan untuk mengevaluasi strategi dengan melihat 4 perspektif, yaitu performa finansial, pengetahuan konsumen, proses bisnis internal, dan inovasi. Dari segi finansial, contohnya bagaimana sistem pendanaan, apakah dengan mengeluarkan saham atau obligasi. Dari sisi konsumen, apakah konsumen merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Dari sisi internal, bagaimana sistem imbalan karyawan, dan dari sisi inovasi, yaitu teknologi seperti apa yang digunakan oleh perusahaan. Enam isu kunci dalam evaluasi strategi. Yang pertama adalah pelanggan, yang kedua adalah manajer atau karyawan, yang ketiga adalah operasi atau proses usaha, yang keempat adalah masyarakat, yang kelima adalah etika bisnis, dan yang keenam adalah keuangan. Selanjutnya adalah manfaat dan peran evaluasi strategi bisnis untuk usaha yang sedang dijalankan. Di sini ada 3 poin utama yang menjadi manfaat dan peran. Yang pertama adalah untuk menentukan sejauh mana program atau proyek berada di jalur yang sesuai sehingga perusahaan dapat melakukan aksi atau koreksi yang tepat dan sesuai dengan apa yang diperlukan. Yang kedua adalah memastikan penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang paling efektif dan efisien. Dan yang terakhir adalah mengevaluasi sejauh mana program atau proyek memiliki dampak positif yang diinginkan. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Cukup sekian dan terima kasih.